Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin, kajian kitab Riyadhus Shalihin. Setelah lebih dari 1 bulan kita vakum karena kedatangan bulan Ramadan, dan kita sekarang masih dalam bulan Syawal. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan pada tahun depan. Ikhwani fillah, azallahu wa iyyakum. Saya malam hari ini akan masuk pada bab baru setelah kita membahas tentang karamatul auliya, karamahnya para wali. Wali yang dimaksud di dalam pembahasan yang telah kita bahas itu adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa. Siapapun yang beriman dan bertakwa, dia disebut waliullah. Ala inna awliya, ayatnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para wali ini, mereka adalah orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah dengan karamah. Karamah itu sesuatu yang luar biasa. Namun tidak semua wali-wali Allah itu diberi karamah yang bisa dilihat oleh semua orang atau diberi karamah yang luar biasa. Tidak semua. Sehingga disimpulkan bahwa tidak menjadi keharusan seorang wali itu harus punya karomah. Kalau orang itu tidak punya karomah, berarti dia bukan wali. Lah, tidak. Ya, ini yang pertama. Karomah itu sesuatu yang luar biasa. Contohnya seperti yang kita bahas, bagaimana ada sahabat Nabi yang setelah pulang dari Rasulullah, mereka berjalan dan masing-masing mendapatkan sinar. Masing-masing mendapatkan sinar. Ada sinar yang menyinari mereka. Itu karamah, sesuatu yang luar biasa. Ya. Kemudian bagaimana Sayyidina Umar pernah memberi instruksi, padahal beliau di atas mimbar, memberi instruksi kepada pasukan perang yang berada di luar kota Madinah, dan instruksi tersebut didengar oleh mereka. Itu adalah karamah. Kemudian Al-Quran menceritakan tentang ibundanya Isa, ya, Siti Maryam. Demikian pula Al-Quran menceritakan Ashabul Kahfi, orang-orang yang atau pemuda-pemuda yang kemudian berdiam di goa dalam jangka waktu yang sangat panjang sekali, 300 sekian lebih. Ya, mereka hidup
sehat. Ini semua karamah, itu namanya karamah. Dan karamah pun sampai hari kiamat ada. Ya. Namun ingat, saya ulang, tidak harus seorang wali itu memiliki karamah, tapi karamah itu ada. Dan ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, karamah itu bukan ilmu yang dipelajari. Tidak ada ilmunya itu. Biar saya dapat karamah, biar saya itu mendapatkan sinar di malam hari, itu ilmunya lah, tidak ada itu. Karamah itu pemberian yang Allah berikan tanpa ada permintaan biasanya. Biasanya datang secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Ini karamah. Jadi bukan ilmu yang dulu. Dan yang keempat, karamah itu biasanya tidak berulang. Ya. Riwayat tentang Umar bin Khattab yang memberikan instruksi, yaitu hanya sekali. Biasanya tidak berulang-ulang. Tidak kemudian Umar bin Khattab itu sudah bisa bicara jarak jauh, ya, tanpa alat komunikasi bisa lah. Biasanya dia datang tiba-tiba, kemudian kejadiannya tidak berulang. Dan yang terakhir, tidak semua yang memiliki hal-hal yang luar biasa itu adalah karamah. Bisa jadi adalah istidraj, sesuatu yang memang membuat seseorang itu semakin kufur kepada Allah. Diberi keluar biasaan, tapi keluar biasaan itu bukan karena keimanannya, tapi justru karena kekufuran. Maka ulama kita memberi peringatan bahwa jangan cepat-cepat menghukumi seseorang itu memiliki karamah sekalipun dia mampu berjalan di atas air. Namun lihatlah amal-amal kesehariannya apakah sejalan dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hal-hal yang luar biasa itu bisa bersumber dari bantuan jin dan syaitan. Jadi kalau jelas kufur kepada Allah, dia luar biasa, bukan wali. Ya. Atau orang nggak tahu sholat, bukan wali. Ya. Ini jelas hal-hal yang sangat gamblang. Hal-hal seperti ini sangat gamblang dalam Al-Quran dan Sunnah, ya. Sekalipun banyak orang sekarang mengklaim dirinya wali, atau orang mengklaim orang itu wali. Hati-hati. Dan tidak mungkin waliullah mengaku saya wali. Hampir mustahil. Atau waliullah kemudian dia mengaku punya kehebatan-kehebatan. La yumkin abadan. Saya perlu tekankan ini agar kita tidak terperangkap dengan perangkapnya para ahlul khurafat yang memang ingin menarik keuntungan dari masyarakat. Dihadirkan sosok, oh seorang ini wali, ya. Itu kalau orang sudah disebut wali, orang pasti akan berkerumun. Kalau sudah berkerumun, dua itu, ya. Saya terheran-heran ketika mendengar ada seorang mengatakan dia pernah ada fulan bermimpi ketemu Allah, berjumpa langsung sama Allah, berulang kali berjumpa langsung dengan Allah. Itu le dukur teko dari mimpi berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan Allah, iyanan, secara kasat mata dia melihat Allah, dan itu diceritakan. Wah subhanallah, banyak yang mendukung. Oh ini wali, anda tidak ngerti. Kalau anda ini belum sampai derajat wali, tidak ngerti anda. Ya akhi, sudah lah ya akhi. Umat Islam ini sudah terpuruk. Jangan dibuat terpuruk dengan hal-hal yang seperti ini, ya. Jadi wali itu Allah sebutkan mereka orang-orang yang punya dua ciri, beriman pasti dan bertakwa. Takwa itu sejalan dengan tuntunan. Ya, tidak mungkin dia membuat syariat baru, aturan-aturan baru, apalagi tidak sholat, apalagi maghrub, oh la abadan. Ya, tidak mungkin. Allah katakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang waras wali itu. Ini tentang karamah aulia. Karamah itu ada. Maka orang-orang tertentu dia mendapatkan karamah. Nah, kita imani itu.
sebagai sebuah karamah selama dia memang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak harus waliullah itu mendapatkan karamah, ya. Jadi orang yang kemudian taat kepada Allah dia tidak merasa ada karamah, jangan kemudian bertanya, loh apakah saya ini waliullah apa enggak ya. Ya. Ada ulama salaf itu yang pernah dikejar. Itu tiba-tiba dia bisa melompat di tebing yang tinggi. Melompat. Tiba-tiba. Namun dia bisa melompat di tebing yang seharusnya dia tidak bisa lompat dan tidak bisa dilompati oleh orang normal hanya pada malam itu saja. Itu karamah. Itu karamah yang Allah perlihatkan kepada hamba-hambanya yang saleh. Dan yang paling kita harapkan dari keimanan dan ketakwaan itu adalah istiqamah. Yang mana keistiqamahan ini akan menghadirkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itulah yang kita harapkan. Keistiqamahan, dan keistiqamahan itu salah satu karamah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Istiqamah beriman dan bertakwa di jalan Allah, istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah, istiqamah menjauhi larangan Allah sampai kita dijemput oleh Allah. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas jalan Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ketika dia menghadapi sakratul maut, malaikat berduyun-duyun turun untuk memberi kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan sedih, kamu jangan takut. Allahu akbar. Itu bahagianya orang yang ketika sakratul maut mendapatkan kabar gembira seperti itu. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru, bergembiralah bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu yang kita harapkan. Jadi tidak perlu kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan saya orang bisa gini, bisa gitu, bisa terbang, ya Allah bisa lah, ya akhi. Itu hal-hal yang akan datang dengan sendiri dan Allah pilih itu. Ya. Dan karamah itu untuk mendukung ketakwaannya. Biasanya untuk mendukung ketakwaan dan keimanannya. Kemudian kita masuk pada bab baru, Kitabul Umur Al-Manhiyu Anha. Perkara-perkara yang dilarang di dalam syariat. Bab tahrimil ghibah wal amru bihifdzil lisan. Bab haramnya ghibah dan perintah untuk menjaga lisan. Ghibah adalah perbuatan menggunjing orang lain. Ghibah perbuatan menggunjing. Ya, kita semua sudah memahami arti dari menggunjing. Atau bahasa yang lain ngerasani. Biasanya ngerasani itu kan kita membicarakan aib seseorang yang tidak ada di samping kita. Kita membicarakan aib orang lain yang tidak mendengar pembicaraan kita, itu ghibah. Dan aib itu, sekalipun aib itu ada pada diri orang tersebut, itu ghibah. Jadi jangan kita mencari alasan untuk membenarkan sikap atau perbuatan ghibah kita. Loh, yang saya omongkan benar. Justru kalau benar itu ghibah, kalau tidak benar fitnah. Dua-duanya dosa besar. Dua-duanya dosa besar. Maka seorang muslim dia harus hati-hati dengan dosa ini. Dan dosa ini merupakan dosa yang umum dilakukan oleh manusia. Tak orang solehnya wala orang yang tidak solehnya. Ulamanya bahkan terjebak dalam perbuatan ghibah. Dai-dainya terjebak kepada perbuatan ghibah. Padahal ini perbuatan keji, perbuatan kotor, dan perbuatan yang merusak ukhuwah di antara kita. Banyak orang terkena jebakan ini. Banyak orang-orang saleh yang dia mampu menahan dirinya dari zina, dari minum khamar, dari makan babi. Orang-orang saleh, dia bisa menahan semua ini, tapi dia tidak bisa menahan dirinya dari makan daging saudaranya sendiri.
Kita sangat sedih ketika mimbar-mimbar dakwah dijadikan alat untuk mengecam fulan, merusak kehormatan fulan, membuka aib fulan, mencela fulan, menghina fulan. Dan itu kalau ustadznya, dai-nya kayak gitulah, gimana masyarakatnya? Pesta masyarakatnya tambat, dugu-duguan, saling caci maki. Ya, padahal larangan ini jelas. Memang ada nanti kita baca pengecualian. Riba itu dosa besar, dilarang oleh Allah. Namun ada riba yang diperbolehkan dan itu sifatnya daruri. Sifatnya apa? Daruri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la yaghtab ba'dhukum ba'dha. Dan janganlah kalian saling menggunjing, kata Allah. Janganlah kalian, hai orang-orang beriman, saling menggunjing. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sukakah kalian, senangkah kalian jika salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Adakah di antara kita yang suka, senang makan bangkai saudara kita, bangkai manusia? Fakarihtumu. Tentu tidak ada yang senang, tidak ada yang suka karena sesuatu yang menjijikkan. Demikianlah ghibah, ikhwani fillah. Wattaqullah, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Dan siapa yang sudah terjebak, yang sudah melakukan perbuatan ghibah, bertobatlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, karena Allah Maha menerima taubat dan Allah Maha rahmah kepada hamba-hambanya. Ayat ini saja seharusnya sudah memberi peringatan dan membuat kita takut serta merasa jijik dengan perbuatan ghibah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan perbuatan ghibah itu seperti makan bangkai saudara kita. Insya Allah tidak ada di antara kita pernah makan daging babi karena diharamkan dalam Islam dan kita merasa jijik. Tapi sayang, daging babi kita hindari, daging saudara kita yukul setiap hari. Kita makan setiap hari. Kalau sudah duduk fulan. Parahnya yang satu tidak mengingatkan, ya akhi jangan bicarakan saudara, yang satu nambahi. Akhirnya jadi apa? Jadi rujak sudah, disikat. Akhirnya kita berdiri dari majelis tersebut pulang dengan memikul dosa-dosa besar ke dalam rumah tangga kita. Kalau sudah memikul dosa besar ke dalam rumah tangga kita, selesai tukaran kita nanti. Bisa jadi itu bertengkaran, syaitan, emosi itu dari dosa yang kita bawa di jalan. Kenapa di jalan? Salah satunya dosa ghibah. Maka kita harus berhati-hati. Sehingga kalau kita alhamdulillah, kalau kita sudah diberi hidayah oleh Allah untuk taat kepada Allah, salat 5 waktu di masjid, tinggal satu, jaga lisan. Tapi kalau ini tidak bisa dijaga, hatta sujud sampai jidat kita hitam, putih dan lain sebagainya, tidak akan bermanfaat. Ini bukan perkataan kita, tapi perkataan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW ditanya tentang amalan yang memasukkan ke dalam syurga, Nabi menyebutkan tauhid, an ta'budallah wa la tusyriku bi syai'in, kau beribadah kepada Allah dan kau tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Kemudian salat, zakat, puasa, haji. Kemudian Nabi SAW menyebutkan amalan-amalan sunnah, salat di malam hari, sedekah. Itu semua amalan-amalan yang bisa menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah semua disebutkan oleh Nabi, Nabi berpesan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, ada satu hal yang tetap harus kamu jaga sehingga amalan itu bisa masukkan kamu ke dalam surga. Apa ya Rasulullah? Hadzal lisan. Jadi semua amalan yang tadi belum mengamankan kita dari siksa Allah kalau kita belum bisa mengamankan lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Salamatul insani fi hifdzil lisan. Hati-hati, Pak. Setan itu sering masuk dari sini.
Kita tahu, syaitan itu tahu kita ini sudah tidak makan barang-barang haram. Masuknya barang haramnya dari lisan. Didorong diri kita untuk membicarakan aib-aib saudara kita tanpa ada keperluan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Allah Azza wa Jalla mengingatkan, jangan kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmu di atasnya. Sesuatu yang kita tidak punya ilmunya, jangan membicarakan hal tersebut. Jangan mengaku tahu. Dan ini dalam semua urusan, baik urusan agama maupun urusan yang lain. Urusan politik, urusan kesehatan, urusan apapun, kalau kita belum punya ilmu jangan bicara. Itu keselamatan. Apalagi urusan agama. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Kita jangan terlibat pembicaraan yang tidak didukung oleh fakta, ilmu, dengan orang-orang yang asal ngomong. Karena berbahaya, ikhwani fillah. Apalagi kalau kemudian kita membicarakan sesuatu yang kita tidak punya dasar ilmiahnya, dasar ilmu syar'inya, lalu kita berbicara salah sampai menuduh bahkan berbohong, sekali lagi kita pulang membawa dosa lisan. Dan Allah ingatkan di dalam Al-Quran, makanya seorang muslim itu lebih banyak membaca daripada bicara. Dia khawatir. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Kalau dia ngomong, dia pastikan omongannya ini benar. Dia pastikan omongannya ini baik. Kalau dia berbicara tentang suatu hal, dia pastikan apa yang dia ucapkan itu berdasarkan fakta-fakta ilmiah, bukan berita-berita yang berseliweran yang kita tidak tahu sahih atau. Maka Allah ingatkan, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Apalagi urusan agama, ya ikhwan. Apalagi urusan agama. Ya. Maka kembalikan kepada ahlinya, ulama. Allah Subhanahu wa taala firman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Dan harus betul-betul dipilih ulama. Karena sekarang banyak orang mengaku ulama, semuanya jadi ulama, semuanya bicara soal agama. Ya, kita ini bukan ulama. Dai-dai ini belum sampai pada taraf ulama. Ulama itu ya orang-orang yang mendalam, yang ilmunya itu ada kedudukan tersendiri. Ya. Jadi jangan sampai tanya masalah-masalah pelik sama orang-orang yang ya baru belajar 4, 5 tahun, 6 tahun. Jangan ya akhi. Kecuali dia menukil dari ulama yang mu'tabar. Ini harus kita pahami sehingga kita tidak sampai berucap dengan ucapan yang salah, berpendapat dengan pendapat yang salah. Kenapa? Karena Allah mengatakan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Seluruh anggota tubuh kita akan ditanya oleh Allah. Semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Kamu ngomong seperti ini apa? Kalau di hadapan Allah sudah tidak bisa berkilah kita. Kalau di hadapan manusia kita bisa berkilah, kita bisa berargumentasi, bahkan bisa mencari argumen-argumen palsu untuk membohongi. Di hadapan Allah selesai sudah. Itulah yang membuat ulama-ulama salaf itu sangat hati-hati ketika berbicara. Sehingga terlihat sekali mereka itu lebih banyak diamnya, padahal mereka sudah mumpuni dalam hal ilmu. Takut. Allah ingatkan wala taqfu ma laysa. Dan subhanallah, kalau ayat ini kita terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah akan terminimalisir konflik-konflik yang ada. Konflik itu kebanyakan terjadi apa? Karena banyak orang berbicara yang bukan ahlinya berbicara, yang tidak berkepentingan berbicara, yang tidak tahu apa-apa berbicara, akhirnya memperkeruh suasana, terjadilah perdebatan, permusuhan. Kalau masing-masing orang tahu diri, oh ini bukan bagian saya, pas saya belajar dulu, saya tanya dulu, saya tanya keadaannya, khalas. Ya. Maka Allah katakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm.
Kemudian ikhwan fillah, ini juga peringatan bahwa ini anggota tubuh kita akan diminta bertanggungjawaban di hadapan Allah, termasuk sama kita, ya. Maka ketika kita duduk di satu majlis, ya, kemudian ada saudara kita yang dia sengaja atau tidak sengaja membicarakan orang lain, saudara kita sama muslim, maka hati-hati dengan pendengaran. Tutup pendengaran kita atau kita cegah, ya akhi, jangan bicarakan fulan. Sudah, jangan sampai kita kotori majelis kita ini dengan membicarakan orang. Lebih baik bicarakan hal-hal yang lain lah, yang lebih menenangkan daripada membahayakan diri kita. Karena ghibah ini bukan perkara sepele. Karena memang manusia itu sifatnya senang bicarakan orang, itu pasti semua itu. Ya, tidak terkecuali. Kita orang ini kalau sudah kumpul duduk sama orang itu syaitan itu sudah mulai bergerak gitu. Itu kalau tidak ngomongin orang itu seakan-akan majlis itu seperti makanan yang tidak ada bumbunya, seperti makanan yang tidak ada bumbunya. Tidak sedap majlis itu kalau sudah tidak ngomongin orang. Maka orang harus hati-hati. Kita silakan bermajlis, duduk, kumpul, silakan bercanda, silakan, asalkan jangan kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran. Salah satunya adalah dengan menggunjing saudara-saudara kita. Kemudian Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah seseorang melafadzkan, mengucapkan satu ucapan kecuali di sisi kita ada malaikat raqib dan atid. Dan ini saya pribadi, ya, ingin menerapi diri saya agar tidak sembarangan bicara itu dengan sering membaca ayat ini, mengingatkan, ya Allah, di samping saya ada malaikat ini, saya harus malu. Ma yalfidhu min qaulin, ya Allah, tidak ada satu kata yang keluar kecuali tercatat. Dan catatannya malaikat itu lebih sempurna daripada catatan manusia yang didukung oleh teknologi yang terbaik. Tidak akan ada catatan di dalam catatan malaikat yang kemudian terlewatkan dari ucapan-ucapan kita, maafi. Subhanallah, kata-kata kita ini dicatat. Dan itu nanti akan menjadi apa? Hujjah. Kalau perkataan baik itu menjadi hujjah yang mendukung kita, kalau itu perkataan buruk akan menjadi hujjah yang akan mencelakakan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Maka perbanyaklah zikir sehingga catatan kita itu banyak zikirnya, banyak istighfarnya. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah, "I'lam annahu yanbaghi likulli mukallafin an yahfaza lisanahu an jami'il kalam illa kalaman dhaharat fihi al-maslahatu wa mata istawa al-kalamu wa tarkuhu fil maslahah fasunna al-imsaku anhu." Kata beliau, ketahuilah bahwasanya sepatutnya bagi seorang mukallaf, mukallaf itu sebutan bagi orang muslim berakal yang baligh. Ya, orang disebut mukallaf artinya dia sudah terkena kewajiban syariat dan dia sudah harus dipaksa untuk menjalankan syariat. Itu ketika dia sudah mencapai usia taklif yang disebut dengan mukallaf. Mukallaf itu ketika sudah memenuhi 3 unsur. Yang pertama muslim, yang kedua baligh, yang ketiga berakal. Jika salah satu dari ketiga hal ini belum terpenuhi pada diri seseorang, berarti dia belum mukallaf. Dia masih bebas, tapi sudah diberi pendidikan. Bebas itu dia tidak terkena kewajiban dan tidak terkena konsekuensi dari perbuatan dosa. Namun dia sudah harus diberi bimbingan, diberi tarbiyah, dididik, dibina. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ketika seorang sudah mencapai usia taklif, maka dia wajib atau dia sepatutnya menjaga lisannya dari semua perkataan kecuali perkataan yang nampak kemaslahatannya. Illa kalaman dhaharat fihi al-maslahah.
Wa mata istawal kalam wa tarkuhu fil maslahah. Dan ketika ngomong dan tidak ngomong itu maslahatnya sama, kalau ngomong dan ngomong maslahatnya sama, maka sunnahnya adalah tidak bicara. Saya diam juga maslahat. Bicara tidak bicara podo, tidak ada pengaruh kebaikannya, maka lebih baik diam. Li'annahu qad yanjarrul kalamul mubah ila haramin aw makruh. Karena terkadang perkataan mubah itu bisa menarik seseorang kepada perkataan yang haram atau makruh. Contohnya kita ngobrol dengan seseorang, kita ngobrol, kita biarkan kita berbicara tentang perkataan mubah, dan mubah, kalau mubah itu ya mubah, tidak ada hukumnya, tidak ada masalah. Tapi biasanya kalau sudah terlalu lama, terkadang kalau mereka tidak waspada, tidak hati-hati, terkadang perkataan mubah ini membawa kepada perkataan yang makruh atau perkataan yang haram. Wa dzalika katsirun fil 'adah, kata Imam Nawawi, dan yang demikian ini merupakan ada banyak bukti ya dalam kebiasaan manusia ya, dari mulai ngomong yang baik kemudian akhirnya terbawa kepada pembicaraan yang tidak baik. Wassalamatu la ya'diluha syai', kata beliau, dan keselamatan dari siksa Allah, keselamatan dari perbuatan dosa itu sesuatu yang tidak ada hal yang bisa menandinginya, Pak. Apa yang bisa menandingi keselamatan itu? Nilainya itu luar biasa ya akhi. Selamat dari siksa Allah, selamat dari perbuatan dosa, karena tidak ada sesuatu yang paling berat yang akan dipikul oleh manusia daripada dosa. Memang sekarang kita tidak merasa, tapi kapan kita merasa? Kalau kita sudah mati. Bahkan sakratul maut sudah kroso kalau kita banyak memikul dosa. Sesuatu yang paling berat bagi manusia untuk dipikul adalah perbuatan dosa. Lebih berat dari semua kekuatan apapun. Maka keselamatan itu yang kita cari. Wassalamatu la ya'diluha syai'. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Imam Nawawi, wa hadzal haditsu sarihun fi annahu yanbaghi alla yatakallama illa idza kana al-kalamu khaira. Kata Imam Nawawi, hadis ini eksplisit, jelas, memberikan arahan, memberikan petunjuk agar seseorang tidak berbicara kecuali pembicaraan yang di dalamnya ada perkataan-perkataan yang baik. Seseorang tidak berbicara kecuali pembicaraan yang baik. Wa huwa alladhi dhaharat maslahatu, yaitu pembicaraan yang jelas maslahatnya. Wa mata syakka fi dhuhuril maslahah fala yatakallam. Kalau seseorang ragu, ya, saya ngomong ini dosa apa enggak ya? Saya ngomong ini baik apa enggak ya? Maka kata beliau fala yatakallam, lebih baik jangan bicara. Kalau dia ragu apakah omongan dia ini salah, dosa menurut Allah, salah menurut Allah, antara salah atau tidak, maka kata beliau fala yatakallam, maka dia hendaknya dia tidak berbicara. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengaitkan kesempurnaan iman dengan ucapan-ucapan yang baik. Coba perhatikan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan. Siapa yang mengaku atau siapa yang ingin imannya sempurna, iman kepada Allah dan hari akhirnya sempurna, maka buktikan, tunjukkan atau lakukan, ucapkan perkataan yang baik atau diam. Sehingga iman itu berkorelasi dengan apa? Dengan akhlak. Selalu itu iman itu berhubungan erat. Semakin kuat iman seseorang, semakin kuat akhlaknya. Maka Nabi selalu mengaitkan iman. Coba antum baca hadis-hadisnya. Itu bukan dengan penampilan-penampilan fisik kita. Selalu mengaitkan iman dengan apa? Dengan sikap dan akhlak.
Selalu itu dikaitkan oleh Nabi. Siapa yang beriman maka hendaknya dia buktikan dengan akhlak. Nanti akan kita baca. Di antaranya buktikan keimanan kita, dan ini sebagai indikator keimanan kita adalah menjaga lisan. Falyakul khairan aw liyaskut. Maka kalau kita merasa belum bisa menjaga lisan, itu artinya ada problem di dalam keimanan kita. Perlu kita evaluasi diri kita. Kata Nabi, kalau tidak bisa bicara baik, diam. Aw liyasmut. Kemudian Abu Musa radhiyallahu anhu beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah." Abu Musa pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal?" Ya Rasulullah, muslim manakah atau siapakah muslim yang paling afdal? Ayyul muslimina afdal? Siapakah orang muslim yang paling afdal, yang paling baik, yang layak dipanggil seorang muslim? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang-orang yang mana orang muslim yang lain itu selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Itulah muslim sejati. Muslim sejati itu muslim yang dia mampu mengontrol lisan dan perilakunya sehingga orang tidak terganggu dengan keberadaannya. Itu muslim yang paling afdal. Man salimal muslimun. Dan ingat ikhwani fillah, redaksi hadis ini jangan dirubah. Nabi mengatakan orang muslim itu orang yang bisa mengontrol lisannya, atau dengan kata lain orang muslim lain selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Ingat, orang muslim yang lain, muslim manapun, dari kelompok manapun, selama dia muslim, dia harus selamat dari lisan kita. Bukan muslim, oh karena bukan golongan saya, udah apa-apa saya habisi dia. Ahlul bidah itu ya. Kecuali jamaah kita, pengajian kita selesai. Lah, itu berubah teks hadis Nabi SAW. Muslim dia muslim, jaga kehormatannya. Dia muslim, jaga hartanya. Dia muslim, jaga darahnya. Itu orang muslim prinsipnya, Pak. Oh, dia punya salah, dia punya kemungkaran, diberi nasihat, bukan diribah, bukan digunjing. Menggunjing bukan akhlak kaum muslimin, bahkan bukan akhlaknya, kata para ulama. Kata orang-orang dulu, menggunjing itu bukan akhlaknya laki-laki. Itu hanya dilakukan oleh siapa? Kaum hawa, kaum wanita, ngerasa digerusuk-gerusuk. Laki-laki datang, ya fulan, antum berbuat demikian, ini kurang baik, bla bla bla. Jadi ini hadis ikhwani fillah perlu jadi pegangan buat kita. Ukuran keislaman saya itu ternyata dilihat dari mana? Keselamatan lisan saya dan tangan saya. Tangan itu bisa artinya aktivitas atau bisa artinya kekuasaan. Jika dia berkuasa, dia tidak merugikan orang, tidak menzalimi orang, itu muslim sejati. Ini yang saya katakan seringkali, Nabi itu kalau berbicara tentang Islam, iman, itu yang dibicarakan karakter. Yang dibicarakan apa? Karakter, akhlak, perilaku, sikap. Itu selalu yang dibicarakan oleh Rasulullah SAW. Bukan berarti penampilan tidak penting. Penampilan itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang sunnah yang letakkan di dalam sunnah, yang wajib ya kerjakan. Tapi ukurannya bukan itu. Lahiriah itu harus include, harus menyatu dengan sikap dan perbuatan. Kalau sikapnya berbeda dengan lahiriahnya, yang terhitung sikapnya dia, maka lahiriahnya itu hanya sebagai topeng. Ibaratnya orang pakai topeng yang menutup jati dirinya. Subhanallah, ini hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang hakikat orang Islam itu siapa. Nabi mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Afadal hadis ini memberikan pelajaran an-nahyu an idza'in nas, larangan untuk menyakiti manusia. Wa anna afdalal muslimina man lam yasdur minhu ayyu idza,
Dan muslim yang paling baik, yang paling afdal itu adalah muslim yang tidak keluar darinya, dari perkataannya, dari sikapnya, perbuatan-perbuatan yang idza, mengganggu atau menyakiti manusia. Kemudian Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yatman li ma baina lahyai wa ma baina rijlai admanu lahul jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bisa menjaga untukku, yaltazim bil hifdz, yatman yaltazim bil hifdz, komitmen menjaga apa yang ada di antara dua bibirnya dan apa yang ada di antara dua kakinya. Kalau dia bisa menjaga dua makhluk tersebut, lisan dan kemaluannya, untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah, kata Nabi, aku akan jamin dia masuk surga. Menjaga lisan dan kemaluan, kehormatan. Dan dua hal inilah, ketidakmampuan menjaga inilah yang sekarang kita saksikan. Ada orang yang mampu menjaga lisannya, tidak berzina, tapi tidak mampu menjaga lisannya. Ada yang tidak mampu dua-duanya. Tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga kemaluannya, tidak bisa menjaga kehormatannya, berzina, selingkuh dan lain sebagainya. Dan dua hal ini berat untuk dijaga. Itu membutuhkan kekuatan iman, terutama lisan. Lisan ini yang paling sering orang terjatuh, terperosok gara-gara ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal ketika Mu'ad kaget, "Ya Rasulullah, apakah gara-gara lisan kita orang diazab, kita diazab?" Kata Nabi, "Justru ya Mu'ad, di hari kiamat banyak manusia yang terseret ke dalam api neraka bukan karena dosa yang lain, dosa lisannya dia." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menjamin siapapun, laki-laki perempuan, dia bisa menjaga lisan, bisa menjaga kemaluannya, aku akan jamin dia masuk ke dalam syurga. Tentu ini setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban, ya. Rukun Islam tidak bisa ditawar, ya. Jangan kemudian orang, kalau begitu saya tidak sholat, saya jaga lisan sama kemaluan saja lah, ya. Itu rukun Islam, itu seperti bangunan. Rukun Islam itu sholat, puasa, zakat, haji. Itu kalau tidak dikerjakan, dilaksanakan, orang meninggalkan dengan sengaja, dia telah merobohkan bangunan keislamannya. Maka lihat ikhwani fillah, ya, terutama sholat di keluarga kita. Ada di antara keluarga kita yang tidak atau belum mau mengerjakan sholat. Allahu Akbar, itu satu tindakan yang lebih buruk dalam pandangan Islam daripada zina, minum khamar, judi dan lain sebagainya. Dan dia merobohkan bangunan Islamnya. Maka orang tua perlu memperhatikan ini. Tidak hanya anak-anak kita, lihat saudara-saudara kita, family kita, ya. Karena kita punya tanggung jawab. Ada yang belum sholat umpamanya, ingatkan, orang tuanya ingatkan. Ini perkara besar, ya. Baru setelah itu kita berbicara tentang hal-hal yang lain. Kemudian maka di dalam hadis ini Nabi SAW memberikan pelajaran kepada kita, hifdzul lisan wal farj minal wuqu'i fil haram sabilul lidukhulil jannah wan najat minan nar. Menjaga lisan, menjaga kemaluan, kehormatan dari melakukan perbuatan yang haram, itu merupakan sabil, jalan lidukhulil jannah, masuk ke dalam syurga Allah, wan najat minan nar, dan terhindar dari siksa api neraka. Kemudian dari belum 3 menit lagi. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nari ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah berkata bahwasanya beliau radhiyallahu anhu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang mana dia tidak berfikir apakah kalimat tersebut baik apa tidak. Ternyata gara-gara kalimat tersebut yazillu biha ilan nar, dia tergelincir ke dalam api neraka yang jauhnya itu sejauh antara
masyriq wal maghrib, timur dan barat, terperosok ke dalam jurang api neraka. Gara-gara apa? Gara-gara omongan yang tidak dia fikirkan baik apa tidak. Apalagi orang yang sudah sadar, tahu omongannya tidak baik, tahu ini fitnah, tahu ini adu domba, tahu ini kedzib, tahu ini ghibah. Ini kasusnya ada orang-orang yang Allah lemparkan ke dalam neraka gara-gara tidak mau mikir apa yang dia ucapkan. Ini ikhwani fillah, hadis-hadis ini kalau saya pribadi sering saya ulang-ulang. Ya, karena lisan kita ini paling mudah. Ini anggota tubuh paling banyak bergerak aktivitas ya lisan ini. Tidak ada capeknya ini. Ini 24 jam ngomong bisa dia. Yang lain capek, ini tidak bisa capek. Dan ini wah luar biasa. Orang kalau tidak suka sama orang, ini yang bergerak ini. Jadi Nabi SAW mengatakan, ada orang disiksa. Nabi mengingatkan sahabat-sahabatnya, hei sahabat, kamu jangan merasa aman. Di hari kiamat ada orang yang disiksa karena dia tidak mikir, ngomong tidak mikir dia. Ma yatafakkar, ma yatabayyan ay yatafakkar annaha khairun am la. Gara-gara itu Allah lemparkan dia dalam neraka. Kenapa demikian dahsyat ya dosa lisan ini, atau dosa yang dihasilkan dari lisan ini? Karena lisan ini faktanya, karena lisan itulah yang sekarang kita lihat Pak. Rumah tangga hancur bisa karena gara lisan. Tetangga bisa bertengkar gara-gara lisan. Masyarakat bertengkar gara-gara lisan. Bahkan negara bisa hancur gara-gara lisan yang tidak terkontrol. Jadi Islam itu betul-betul memperhatikan masalah ini dan memberi sanksi yang keras orang-orang yang kemudian tidak mampu menjaga lisannya, karena memang dampaknya luar biasa ya akhi. Antum sekarang lihat ya akhi, coba rumah-rumah tangga sekarang, hubungan bertetangga, lisan nanti gara-gara bicara ngawur, bicara nggak enak, bicara akhirnya timbul kerusakan yang luar biasa. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.